Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 445. 2 hari Yue Jun dan beberapa pengawal mundur ke Ye Yunlan dalam keadaan malu. Pria paruh baya berusia 30-an ini menatap Ye Yan dengan mata yang sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka tuan muda kedua yang dikenal sebagai anak haram dan diisukan sebagai menantu ini bisa sekuat itu. Wajah Yue Jun terasa sedikit panas ketika dia memikirkan betapa dia meremehkannya sekarang. Untungnya, baik Ye Yan maupun Ye Yunlan tidak menyadarinya sekarang. Siapa lagi yang mau datang? Ye Yan berbicara dengan tenang. Semua penduduk kota tampak pucat dan tidak ada yang berbicara. Langkah Ye Yan tergerak. Penduduk kota mundur beberapa langkah secara bersamaan, memperlihatkan wali kota tua yang kebingungan. Citra wali kota lama saat ini agak memalukan. Baru saja, untungnya dia bereaksi cepat. Jika tidak, dia akan hampir diinjak-injak oleh orang banyak. Meski begitu, pakaian di tubuh lelaki tua itu robek, dan rambut abu-abunya yang semula rapi pun berantakan. Tapi wali kota tua itu sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Dia hanya menatap Ye Yan di depannya dalam diam. Baru setelah yang lain mengeluarkannya, lelaki tua itu menyadari apa yang dia lakukan, dan tanpa sadar ingin berbalik dan berlari ke kerumunan. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa orang-orang itu sudah mundur 2 meter. Sudut mulut wali kota tua itu bergerak-gerak dan dia menatap Ye Yan. "Kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" Ada rasa dingin di mata Ye Yan, dan dia berkata dengan tenang, "Bukankah aku harus menanyakan ini padamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Berkumpul akan menimbulkan masalah, penyalahgunaan yang diinginkan. Sekarang, saya masih ingin mengambil tindakan. Kenapa? Kamu ingin menghancurkan pabrik anggur Yejia dan dirimu sendiri? Di akhir pidatonya, suara Ye Yan seperti guntur, membuat telinga orang berdengung. Tidak ada yang berbicara. Semua orang takut dengan kekuatan bertarungnya yang menakutkan. Kuncinya adalah orang ini benar-benar melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Penduduk kota ini tidak bodoh, dan mereka tidak akan melakukan apapun yang jelas-jelas mencari pelecehan. "Anak muda, kami hanya ingin kehidupan yang lancar," kata wali kota tua itu. "Kehidupan mulus yang diperoleh dengan menggunakan kekerasan sungguh diinginkan," kata Ye Yan sinis. Wajah wali kota tua itu tiba-tiba memerah. "Bukan itu masalahnya sama sekali. Bukan kesadaranku yang menahanku, tapi Liu Dezu sialan itu. Kalau kekerasan tidak berhasil, serahkan saja tanggung jawab pada orang lain, kan?" kata Ye Yan dengan tenang. Wali kota tua itu hampir membenci Liu Dezu di dalam hatinya. "Saya bersikap wajar ketika datang hari ini. Lagi pula, masalah ini belum terselesaikan dalam sebulan terakhir. Tidak hanya ada belasan pasien, tapi juga 1 orang meninggal." Tapi Liu Dezu membuat keributan. Tidak peduli seberapa besar alasannya, dia tidak bisa menjelaskannya. "Adik laki-laki," kata Ye Yunlan, "memilih waktu yang tepat. Wali kota tua bukanlah orang seperti itu. Jangan mempermalukan dia." Awalnya Ye Yan tidak memikirkan hal ini,
penduduk kota ini sudah bekerja untuk keluarga Y selama bertahun-tahun, dan mereka tidak boleh berselisih baik secara emosional maupun rasional. Agresivitasnya hanya untuk membuka jalan bagi Ye Yunlan untuk maju. Meski kedua kakak beradik itu tidak membahasnya, mereka tetap bekerja sama dengan baik. Benar saja, wajah wali kota tua itu tampak santai. Dia melirik ke arah Ye Yan, ragu-ragu, lalu bertanya, "Nona, ini saudaraku, tuan muda kedua dari keluarga Ye," kata Ye Yunlan sambil tersenyum, dengan sedikit kebanggaan yang sulit disembunyikan. Wali kota tua itu tercengang, penduduk kota juga berbisik beberapa saat. Inilah yang ditemukan orang tua itu. Wali kota tua itu menelan kata "anak haram" di tengah kalimatnya. Dia menatap Ye Yan lagi, kali ini melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati. Dia tampak ragu-ragu untuk berbicara. Nasihat apa yang diberikan orang tua itu? Ye Yan mengangkat alisnya dan berkata. Sudut mulut wali kota tua itu bergerak. Dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya, dan menoleh ke arah Ye Yunlan. "Nona, ketika masalah ini sudah mencapai tahap ini, saya tidak malu untuk mengatakan apa-apa lagi. Tolong beri saya sebuah piagam tentang apa yang harus dilakukan." Ye Yunlan melangkah maju dan berdiri di depan lelaki tua itu. Keluarga Ye dan kota Sisui selalu bekerja sama dengan baik. Ketika penduduk kota menghadapi hal seperti ini, sebagai wanita tertua dari keluarga Ye, saya pasti sangat cemas. Tapi kamu juga tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Begitu masalah bertambah besar dan industri keluarga Ye terpukul, kota Sisui juga akan terpengaruh. Jadi, wali kota tua, saya hanya berharap Anda dan penduduk kota dapat memberi saya waktu beberapa hari lagi. Nada dan sikapnya tulus. Ketika seorang wanita cantik berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu, wajah tegang penduduk kota menjadi rileks. Tentu saja mereka tidak akan mengakui bahwa Ye Yan, yang mengatupkan tangannya dan mengamatinya dengan mata menyipit, juga berperan besar. Wali kota tua itu memandang ke arah Ye Yunlan, lalu ke Ye Yan, dan akhirnya menghela nafas panjang. "Nona, bukannya saya tidak memberi Anda waktu. Tetapi kemungkinan besar sesuatu akan terjadi dalam 2 hari. Anda ingin waktu, tetapi Anda benar-benar tidak punya waktu sekarang. Banyak dari orang-orang ini telah menyaksikanmu tumbuh dewasa. Apakah kamu benar-benar tega melihat sesuatu terjadi pada mereka?" Ye Yunlan tidak mengatakan apa-apa. Ini memang masalah yang sangat sulit. Sesuatu terjadi setiap 2 hari di kota Sisui, dan orang-orang sudah sekarat. Saat ini, Ye Yan berkata dengan tenang, 2 hari. "Apa?" Wali kota tua itu tercengang. "Kubilang, beri kami waktu 2 hari. Lusa, saya akan memastikan masalah ini terselesaikan dan tidak ada yang mati." Nada bicara Ye Yan tenang, namun penuh percaya diri. Wali kota tua itu tercengang, dengan ekspresi tidak percaya yang jelas di wajahnya. Penduduk kota juga tampak curiga. Meskipun orang-orang ini tidak berani mengatakan apapun karena kemampuan Ye Yan yang menakutkan, mereka jelas merasa bahwa dia berbohong. "Ini 2 hari, haha." Wali kota tua itu menggelengkan kepalanya dan mencibir.
Meskipun dia tidak memahami kata-katanya dengan jelas, maksudnya diungkapkan dengan jelas. Bahkan Yue Jun ingin menghentakkan kakinya. Pihak kita sendiri sudah berusaha mengambil kembali inisiatif. Tapi tuan muda kedua ini justru menyombongkan hal semacam ini. Bukankah sia-sia kalau orang tidak mempercayainya? Saat ini, Ye Yunlan tiba-tiba tertawa. Ya, 2 hari. Wali kota tua, jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini dalam 2 hari, atau jika ada orang lain yang meninggal pada saat itu, maka saya akan segera menutup kilang anggur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menyerahkan saham saya di industri keluarga Ye dan membayar biayanya. Detailnya, kotak air, sebagai kompensasi. Dia berbicara dengan keras dan keras. Terjadi keributan di lapangan. Sebagai wanita tertua di keluarga Ye, bagiannya berada di urutan kedua setelah Tuan Ye. Ini mewakili pendapatan tahunan beberapa ratus juta atau bahkan miliaran. Wali kota tua tidak bisa tidak melihat lebih dalam pada Ye Yunlan. Tanpa menoleh ke belakang, dia bisa merasakan perubahan sikap warga kota. Meskipun mereka semua takut dengan kematian seseorang, bagaimanapun juga, ada begitu banyak orang di kota Shisui, dan belum tentu giliran siapa yang akan datang. Saat itu, jika Ye Yunlan benar-benar tidak bisa mengetahuinya, maka jika dia cukup beruntung mendapatkan sebagian, dia tidak perlu bekerja seumur hidupnya. Bab 446. Adikku benar-benar mampu, Nona. Kamu tidak bisa melakukan itu. Yue Jun sangat terkejut hingga dia tidak peduli dan berkata tanpa berpikir. Dia tidak pernah mengira Ye Yunlan akan berbuat sejauh ini untuk mendukung Ye Yan. Ye Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Meskipun pada dasarnya dia sangat yakin, Ye Yunlan tidak tahu. Pengambilan keputusan seperti itu sepenuhnya didasarkan pada kepercayaan pada diri sendiri. Oke, aku sudah mengucapkan kata-kataku, tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Ye Yunlan mengangkat tangannya untuk menghentikan kata-kata Yue Jun. Kemudian dia memandang wali kota tua itu. Apakah Anda puas? Wali kota tua itu terbatuk-batuk, lalu menggelengkan kepalanya. Yah, wanita tertua sudah mengatakan ini, apalagi yang bisa kita katakan? Kita tidak bisa tidak memberikan wajah ini, kan? Orang tua itu mengetukkan tongkatnya. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu dalam 2 hari. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Penduduk kota secara sadar memisahkan jalan dan membiarkan wali kota lama pergi dulu. Orang tua itu berjalan beberapa langkah, lalu tiba-tiba kakinya berhenti. Nona, sejujurnya, saya telah melihat perubahan di kota Shisui sejak Anda mengambil alih kilang anggur. Saya tahu pasti bahwa tidak ada orang yang lebih cocok untuk duduk di posisi ini selain Anda. Tetapi sebagai orang dari kota Shisui, saya selalu harus mempertimbangkan kenyamanan kota. Banyak hal juga merupakan keputusan terakhir. Jadi, dengan egois, aku sangat berharap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Apakah kamu mengerti maksudku? Ye Yunlan tersenyum tipis. Bagaimana mungkin lelaki tua yang bertengkar dengan Tuan Ye ini tidak melihat pertengkaran di keluarga Ye? Ketika lelaki tua itu mengatakan ini,
Dia jelas menyadari bahwa jika situasinya tidak ditangani dengan baik, penanggung jawab pabrik anggur Yejia mungkin akan digantikan di masa depan. Pada saat itu, tidak diketahui apakah orang baru tersebut akan seperti Ye Yunlan dan memberikan banyak manfaat bagi kota Sisui. Oleh karena itu, wali kota lama juga berharap Ye Yunlan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Prestise lelaki tua di kota Sisui masih sangat kuat. Dengan anggukan itu, penduduk kota tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Ye Yan mengambil tindakan tadi, orang-orang ini punya ide untuk pergi. Sekarang setelah mereka mengambil langkah seperti itu, mereka berbalik dan pergi dengan kooperatif. Sekitar 30 orang yang baru saja dirobohkan oleh Ye Yan perlahan pulih dan didukung oleh yang lain. Tunggu sebentar, Ye Yan tiba-tiba berkata. Semua orang tercengang. Yang lain boleh pergi, tapi dia harus tetap di sini. Ye Yan menunjuk. Liu Dezulah yang pingsan karena tendangannya. Tuan muda kedua, dia berasal dari kota Sisui. Saya harap Anda tidak melakukan sesuatu yang kasar. Wali kota tua itu merenung sejenak dan berkata. Dia tidak bodoh. Dia telah lama mengetahui bahwa Liu Dezu telah menghasut. Oleh karena itu, setelah Ye Yan mengatakan ini, wali kota lama tidak berniat melindunginya. Tak lama kemudian, penduduk kota pergi. Direktur Yue, orang ini punya masalah. Aturlah sidangnya. Yue Jun memandang Ye Yunlan dan menemukan bahwa dia tidak keberatan, jadi dia melambaikan tangannya untuk membawa Liu Dezu pergi. Mereka bertiga kembali ke kantor, dan begitu pintu ditutup, Yue Jun tidak sabar untuk berbicara. Nona, sayang, kamu begitu impulsif kali ini. Bagaimana kamu bisa menggunakan sahamu sendiri sebagai kondisi? Dia menamparkan tangannya dan menghentakkan kakinya, tampak kesal. Kemudian, Yue Jun melihat Ye Yan yang acuh tak acuh dan menjadi sangat marah. Kamu juga? Kenapa kamu membuka pelabuhan seperti itu jika kamu tidak melakukan apa-apa? Bagaimana kamu akan mengakhirinya selanjutnya? 2 hari? Apa yang bisa kamu temukan dalam 2 hari? Melihat Ye Yan tidak peduli dengan keluhannya, dia hanya bisa berlarian di dalam ruangan dengan cemas dan marah. Ye Yan memandang Yue Jun dengan geli, menggelengkan kepalanya, dan menoleh untuk menatap mata Ye Yunlan. Dia bersandar di sofa dengan kaki bersilang, menopang dagunya dengan satu tangan, dan matanya yang indah seperti air musim gugur menunggu Ye Yan tanpa berkedip. Ye Yan merasakan semacam tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Kakak, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Tidak perlu terburu-buru. Ye Yunlan sedikit mengerutkan bibir merahnya, dengan senyum cerah di matanya. Adikku cakap sekali. Kalau katanya bisa diselesaikan dalam 2 hari, maka harus diselesaikan kan? Ye Yan jarang sekali merasa malu. Dia tidak pernah mempercayai siapapun tanpa malu-malu. Meskipun Zhang Cuksue percaya padanya tanpa syarat, kepribadian gadis itu relatif pendiam, jadi ekspresinya sangat pendiam. Belum tentu benar. Kalau aku rindu, Kak, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Ye Yan terbatuk-batuk dan berkata dengan sengaja. Senyuman di mata Ye Yunlan semakin lebar, dan dia mencondongkan tubuh ke arahnya, menghembuskan napas seperti nafas biru,
tidak masalah. Adikku sangat cakap, dia harus bisa mendukungku. Wajah Yue Jun terlihat sangat jelek. Saya hampir mati karena kecemasan di sini. Bagaimana mungkin wanita tertua masih punya waktu untuk membicarakan hal ini? Tetapi karena statusnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Jadi dia berbalik dan keluar untuk melihat interogasi Liu Dezu. Tak satu pun dari dua orang di ruangan itu yang peduli dengan kepergian Yue Jun. Aroma yang bening namun tidak kuat masih menempel di ujung hidung Ye Yan. Dia bersandar ke belakang tanpa sadar, merasa kewalahan. Sial, aku telah melihat angin kencang dan ombak. Kenapa kamu begitu gugup? Ye Yan mengertakkan gigi dan meringis. Bagaimanapun, semuanya akan terungkap dalam 2 hari. Dia mengubah topik pembicaraan dengan kaku. Ye Yunlan menutup bibirnya dan berkata dengan gembira, "Hei, aku sangat agung saat kita bertarung. Tapi sekarang aku masih malu." Wajah Ye Yan menjadi gelap. "Kakak," Ye Yunlan melambaikan tangannya, Oke, aku tidak akan menggodamu lagi." Setelah jeda, dia berkata sambil tersenyum, "Namun, aku benar-benar tidak menyangka bahwa keahlianmu, adikku, begitu kuat. Aku memperkirakan paman setia di sebelah Ye Yunfan mungkin juga sama." Ye Yan menghela napas lega dan menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah bertarung sebelumnya, jadi aku tidak bisa mengatakannya. Paman Zong juga memiliki energi internal, sehingga hasilnya tidak akan diketahui sampai pertarungan." "Haha, bagus sekali. Akhirnya aku memiliki seseorang di sampingku yang bisa bertarung." Ye Yan sedikit bingung, logikanya, Ye Yunfan mempunyai tuan seperti itu di sekelilingnya. Jadi bagaimana mungkin tidak ada Ye Yunlan di sekitarnya? Tampaknya melihat keraguannya, Ye Yunlan menggelengkan kepalanya sedikit. "Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Tapi masalah ini agak rumit, mari kita bicarakan nanti." Saat ini, ada ketukan di pintu kantor. Yue Jun masuk. "Nona," pria bernama Liu mengatakan segalanya. Seseorang memberinya sejumlah uang dan memintanya menyebarkan rumor bahwa ada yang salah dengan Feng Shui kilang anggur kita. Tetapi perhatian orang bodoh inilah yang mendorong penduduk desa untuk mengambil tindakan. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia berbicara dengan gigi terkatup. Bajingan ini sebenarnya berani mempermainkan wanita tertua. Jika bukan karena takut pengaruh buruk, Yue Jun pasti ingin menguburkan Liu Dezu. "Apakah kamu sudah tahu siapa yang menghasutnya?" Ye Yunlan bertanya. Yue Jun menggelengkan kepalanya. "Orang lain adalah orang asing. Liu Dezu tidak mengenalinya." Bersambung,